Halo semuanya, teman-teman dan juga ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di saat ini kami akan meroleplaykan atau mempraktikkan bagaimana cara mengkaji pasien dengan halusinasi dan juga mengajarkan pasien gimana cara untuk menghardik. Nah, di saat ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga akan teman-teman saya juga, teman-teman kelompok saya akan memperkenalkan diri mereka. Dan satu juga kami akan memperkenalkan peran kami masing-masing. Baik, di sini saya Misha Talahaturuson dengan NIM 2020 0303 023. Di sini peran saya sebagai perawat. Nama saya Franciscus Febri Juvertate Lembanua dengan NIM 2020 0303 051 berperan sebagai observer. Halo, saya Siti Juleha berperan sebagai pasien dengan NIM 2020 030332. Halo, perkenalkan nama saya Novia Rahmahati dengan NIM 2020 0303 031 yang berperan sebagai pembisik dan juga dokumentasi. Halo, perkenalkan nama saya Yuratna Susanti dengan NIM 2020 0303 079. Di sini saya berperan sebagai pembisik positif dan juga dokumentasi. Halo, perkenalkan nama aku Ratu Dini dengan NIM 2020 303042. Di sini aku berperan sebagai pembisik negatif dan juga sebagai dokumenter. Kamu adalah anak cantik, kamu itu kamu itu soleha, kamu itu idenya bagi semuanya. Kamu baik, kamu cantik, kamu berharga di sini. Kamu berharga, kamu baik, kamu berharga, kamu cantik. Kamu banyak manfaatnya. Kamu berharga, kamu cantik. Udah selesai. Halo Ibu. Halo Ibu. Kamu baik. Enggak. Ibu, bisa dengar suara saya, Bu? Iya, tapi kecil. Kecil ya suaranya. Enggak. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Pusing. Pusing? Iya. Oke. Kepalanya pusing, Bu? Kayak gimana rasanya, Bu? Kenapa kepalanya, Bu? Berisik. Berisik. Suaranya kayak gimana, Bu? Banyak yang bisikin saya, Sus. Banyak ya? Iya. Stop. Enggak. Mungkin kondisi Ibu kayaknya sekarang lagi nggak bisa makan. Bisa lanjutkan besok aja lagi. Ibu, nanti besok suster balik lagi ya buat mengkaji Ibu. Boleh? Oke, baik. Sekarang Ibu istirahat dulu ya. Kenalkan diri Ibu dulu. Ibu istirahat dulu baru. Ibu lihat ya. Ibu, selamat siang. Ya, gimana Bu keadaan hampir buat balik? Maaf ya Bu ya, aku balikin sebentar. Nah, iya. Bu ngapain Bu?
Aku lagi ngeliatin mobil sih. Oh, yang penting ya. Ibu, tunggu sebentar ya. Kira-kira ibu nyamannya di sini atau mau di mana? Di sini aja. Di sini. Oke, bentar ya bu ya. Sister, Ya, oke. Ini taruh aja di sini. Oke. Halo ibu, selamat sore, selamat siang ibu. Ibu jahat, Iya. Ibu jahat. Kamu itu cabai-cabai. Kamu itu jahat banget. Kamu itu nggak bisa mati. Kamu itu nggak pantas hidup. Aduh. Kamu itu jahat. Kamu itu tidak baik. Kamu itu nggak bisa Pusing. hidup. Kamu nggak bisa loncat aja. Kamu jahat. Udah. Kamu jahat. Enggak. Kamu itu. Oke. Ibu, dari tadi saya lihat kayaknya ibu agak ini ya, agak risau ya dengan pikiran ibu. Nama ibu siapa, boleh tahu bu? Ibu, Ya. nama ibu siapa bu? Siti Juleha sih. Oh, namanya ibu Siti Juleha ya bu ya. Sana dipanggil siapa bu? Jujur aja sih. Oh, ibu Juju ya. Oke. Ibu gimana? Jadi sekarang ini saya akan melakukan pembagian buat ibu ya bu ya. Saya akan mengkaji ibu untuk mengetahui kondisi ibu nih bu. Ya bu ya. Kira-kira saya butuh waktu kurang lebih 10 menit mungkin bu. Boleh bu? Oke. Tadi sesuai kesepakatan ibu mau ya di tempat ini ya bu ya? Atau kita mau kemana nggak ya? Mau di sini Enggak. aja? Sini aja. Oh, oke baik. Oke, ibu gimana keadaannya ibu? Saya lihat dari tadi kayaknya ibu gelisah dulu. Ya, kenapa gelisahnya ibu? Tadi saya lagi lihat keluar ke jalan. Tapi ada nggak bisikin tiba-tiba gitu terus. Gitu ya? Iya. Jadi pas ibu tuh ada tiba-tiba yang ada yang bisikin. Dan Tapi kemarin, kadang enggak. kadang enggak. Tadi pas suster manggil enggak. Tapi pas suster tanya lagi ada lagi suaranya terus. Oh gitu ya. Terus kira-kira suara-suara apa yang biasanya ibu dengar? Banyak terus. Terus apa suaranya itu? Itu kayak yang satu tuh kayak aku tuh nggak pantas hidup gitu. Terus yang satu kayak aku masih harus hidup gitu. Oh begitu ya. Iya. Kemarin juga kayak gitu ya suaranya ibu ya? Kemarin lebih parah banget, terus itu bener kayak bisikannya tuh kayak kencang, terus bener-bener banyak lama gitu sih. Oh gitu. Iya. Oh, jadi ibu ini kalau misalnya sendiri gitu, itu tuh biasa mendengar suara-suara kayak gitu ya bu ya? Suara yang satunya itu bilang ibu itu pantas hidup, yang satunya bilang ibu tuh nggak pantas hidup, harus mati, kayak gitu ya bu ya? Nah ibu kira-kira suara-suara itu tuh munculnya pada saat ibu sendiri atau biasa di tempat ramai juga biasa di serangga suara-suara kayak gitu bu? Lebih sendiri sih. Lebih ke sendiri gitu. Terus kira-kira suara itu muncul tuh pada saat malam hari ibu mau tidur apa setiap hari diganggu bu? Lebihnya malam Malam pas saya mau pas tidur. Kira-kira pas waktu ibu mendengar hal suara-suara yang kayak gitu, apa tindakannya ibu lakukan, apa kegiatan yang ibu lakukan supaya sekiranya nggak terfokus pada suara itu? Saya nenangin diri, kadang saya suruh sedelkan musik sama anak. Bagus ya bu ya. Oh adanya ada di sini bu. Oh lagi pulang ya tadi ya. Oh iya sempat ada saya yang keluar. Oke. Jadi ibu di sini ibu tuh mendengar suara-suara yang aneh, yang suara-suaranya yang mungkin bilang ibu itu suatu hal yang positif ataupun juga negatif. Tapi itu dilakukan secara bersama-sama ya bu ya. Oke. Ibu. Terus, oke, jadi suara itu mungkin munculnya itu pada saat malam hari ya ibu ya, betul ya. Nah, itu suaranya itu muncul pada saat ibu tuh lagi sendiri, betul bu? Oke, tapi ibu bagus ya bu ya.
ibu sudah bisa ya setidaknya punya cara untuk mengalihkan suara-suara itu, seperti mungkin ibu nonton YouTube, terus denger lagu ya Bu ya tadi ya, kalau nggak salah kalian nangkep ya Bu ya. Oke Bu, Ibu, saya di sini percaya tahu kalau Ibu itu mendengar suara-suara itu seperti yang tadi Ibu katakan kepada saya. Cuman saya tidak mendengar sama sekali dengan suara-suara yang Ibu dengarkan. Nah, oleh sebab itu Ibu, nah saya akan mengajarkan teknik nih buat Ibu. Sebenarnya ada banyak teknik banget nih. Ada mulai dari distraksi, kemudian ada kemudian dengan minum obat, kemudian menggunakan secara verbal dan lain sebagainya Bu. Tapi di saat ini saya akan mengajarkan Ibu gimana cara atau menolak suara-suara itu ya Bu. Mau nggak Bu? Nggak mau. Kenapa Bu nggak mau? Lagi masih pusing ya Bu ya? Oke, kalau gitu gimana kalau misalnya kita coba dulu Bu? Siapa tahu Ibu mau? Kita coba 3 sekarang. Nanti jadwal sekarang ini kita akan mengulang lagi Bu, mengulang setiap hari supaya sebenarnya tujuan untuk kegiatan itu bagus buat Ibu sebenarnya, buat Ibu itu enggak terfokus, bisa menghalangi semua suara-suara itu supaya tidak masuk di kepala Ibu. Oke, boleh Bu ya Bu ya? Oke. Tadi seperti yang saya sudah bilang, tujuannya akan dengan waktunya kita sekitar 5 menit, tapi setelah ini nggak berakhir ya Bu ya. Nanti kita akan bikin schedule atau jadwal harian buat Ibu, dan akan kita dan observer lain juga akan mengontrol keseharian Ibu dan kegiatan Ibu setiap hari yang kita pantau, apakah Ibu melakukan kegiatan itu atau tidak. Oke ya Bu ya? Oke, jadi caranya kayak gini Bu. Pada saat suara itu masuk ke telinga Ibu atau mengganggu pikiran Ibu tutup telinga Ibu seperti ini. Saya contohkan dulu ya Bu ya. Ibu tutup telinga Ibu seperti ini, terus Ibu katakan aja nggak apa-apa. Tidak, kamu tidak nyata, kamu pergi. Ya Bu ya. Nah, mungkin kita bisa lakukan sama-sama Bu. Itu ya. Oke. Terus pejamkan mata Ibu. Katakan, tidak, kamu tidak nyata, kamu pergi. Ayo Bu, 1, 2, 3. Tidak, kamu tidak nyata, kamu pergi. Ya, bagus ya Bu ya, bagus. Jadi bagus banget Ibu udah bisa mengikuti apa yang saya bilang, apa yang saya contohkan, dan mungkin Ibu bisa praktekkan sekali lagi Bu. Tidak, kamu tidak nyata, kamu pergi. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Wah, Ibu jujur udah ada progresnya nih di sini, Ibu udah bisa mengikuti segala cara mungkin ya. Jadi gimana nih Bu pas selesai kita ajar itu, mungkin gimana rasanya Ibu pas saya kasih pagi Ibu udah bisa curhat ke saya, apa yang Ibu rasakan, dan kemudian Ibu juga sudah belajar gimana cara untuk mengakali supaya salah-salah itu tidak datang lagi kepada Ibu. Gimana perasaan Ibu? Agak sus, Gitu ya, agak tenang gitu. Oke, betul. Ibu, jadi selain cara ini juga Ibu harus patuh terhadap obat. Kan sudah dikasih obat ya Bu ya tadi ya. Tadi pagi sudah kan minum obat yang dianjurkan sama dokter. Jangan lupa ya minum obatnya ya Bu ya. Karena obat itu penting banget buat mendukung Ibu. Oke Bu, mungkin Ibu bisa mengulangi sekali lagi Bu? Maaf. Boleh? Yang tadi cara penolakannya. Jadi cara ini jangan lupa ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu mendengar apapun, Ibu langsung teriak kayak gitu. Ayo, 1, 2, 3. Tidak, kamu tidak nyata, kamu pergi. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Oke, luar biasa Ibu jujur udah bisa mengikuti caranya. Cuman udah teriak sepuasnya ya Bu ya. Boleh teriak aja. Kapanpun Ibu mau teriak saya pergi, nggak apa-apa. Itu terserah Ibu. Tapi kalau misalnya Ibu kayak lagi rame nih, tiba-tiba suara itu muncul, kita kan udah tahu kan ya caranya munculnya kapan ya Bu ya. Tapi kebanyakan kan Ibu karena sendiri di sini, mungkin anaknya pulang ambil baju, jadi diserang pada saat itu. Nah kalau misalnya Ibu di tengah-tengah keramaian banyak orang nih Bu, nah itu Ibu mungkin boleh kayak gitu, tapi Ibu ucapkannya tidak, kamu tidak kenal, kamu tidak nyata, kamu pergi. Mungkin bisa kayak gitu, tapi suaranya diperkecil, ataupun bisa di dalam ada ya Bu ya. Oke,
Oke Ibu, mungkin tadi saya sudah kaji juga perasaan Ibu sudah merasa tenang, kemudian, nah sekarang kita masuk di kontrak jadwalnya Ibu. Nah kira-kira Ibu mau kita lakukan ini kapan Bu? Besok kali sus. Besok ya. Oke, besok. Kira-kira kalau besok itu Ibu bisa di besok hari Senin ya? Senin ya? Bukan, Selasa, malam Selasa. Hari Selasa mungkin di jam berapa Bu? Jam pagi kali ya sus. Pagi, oke. Oke, paginya bisa jam berapa Bu? Oke. Jam berapa? Jam 8 aja sus. Oh, jam 8. Oke. Berapa? Pagi aja suster. Pagi aja, Selasa. Pagi jam Jadi 1 kali 8. sehari suster. Oke, satu kali lagi sama Ibu. Oke, nanti kita selingit sama minum obatnya Ibu. Jadi kita akan kontak. Suster. Catat ya suster. Oke. Besok kali Selasa jam 8 pagi. Oke, mungkin itu saja Ibu. Bu Jujung, Iya. silakan dong. Jadi nanti kita berjumpa lagi di besok hari dan seterusnya. Semoga Ibu cepat sembuh dan kita ketemu lagi ya Bu ya. Sampai jumpa Ibu. Sampai Ibu. Lekas sembuh ya Ibu. Nah Bu ya, oh anaknya udah datang tuh Bu, nanti di ini ya Bu ya. Terima kasih sus. Sini Pak, boleh. Yuk, Posisinya di betulnya Ibu. mau dibetul lagi? Bantuin Pak. Posisinya Bu. Iya. Kamu harusnya mati hari ini. Kamu harusnya loncat sekarang. Kamu itu cabai-cabean. Kamu tidak pantas hidup. Kamu itu sangat jelek. Kamu itu tidak berguna. Tidak, kamu tidak nyata. Kamu pergi. Kamu meninggal saja hari ini. Kamu pergi. Halo Ibu Jun. Iya, Sus. Gimana perasaannya? Selamat pagi. Pagi. Gimana perasaannya hari ini? Iya, tadi sempat ada yang bisikin sus. Iya. Tapi tadi kemarin kan suster suruh aku ngomong dulu. Aku tadi ngomong berhasil sus. Hasil ya, udah bisa ya. Udah bisa. Oke, mungkin aku suster mau review sedikit. Mungkin bisa dicoba dulu. Mungkin kita mulai lagi. Enggak. Tidak, kamu tidak nyata. Kamu pergi. Bagus ya, oke. Udah penuh nih hasilnya. Oke. Tadi Ibu Juju udah minum obat belum? Belum. Mungkin saya bantu ya minum obatnya karena kan di lagi keluar ya. Iya. Oke, saya bantu ya minum obatnya. Pak, benar. Iya, benar. Oke, jadi udah bagus ya perkembangannya ya Pak, udah bagus ya. Oke, jadi seperti yang kemarin tadi Ibu bilang ya Bu ya, jadi jangan lupa ketika kita dipakai di ruang tamu. Jadi tapi disesuaikan ya sama kondisinya kalau kayak lagi rame banyak begini banyak orang kita dalam hati aja ya. Terus kalau misalnya mau ada suaranya langsung bilang aku tidak nyata, kamu tidak nyata, kamu pergi. Allah pasti dikasih. Tapi ya, kita jangan lupa juga untuk minum obat tepat waktu, jangan lupa tadi lengah ya. Nanti saya juga nanti bakalan bilang ke keluarga Ibu mungkin buat lebih memperhatikan Ibu ya Bu ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti kami akan kembali lagi setiap hari untuk mengontrol kondisi Ibu. Cepat sembuh ya Ibu ya. Wah udah Cepat bagus sembuh, nih. Ibu. Makasih ya Ibu. Makasih. Kang permisi dulu Permisi ya, ya, mau Bu. ke pasien lagi. Oke, jadi tadi gimana kamu pas cek Untuk observasi ini suster dari hari pertama ya sampai hari ketiga tadi. Nah untuk hari pertama suster data yang saya dapat itu untuk di tesnya itu pasiennya mengatakan merasa pusing. Kedua pasien juga mengatakan tidak mendengarkan suara suster saat suster berbicara ke dia, padahal jelas suara suster itu kelihatan terdengar. Nah ketiga juga pasien mengatakan banyak yang bisikan positif dan negatif. Ada yang mengatakan dia bunuh diri, dia tidak pantas hidup untuk negatifnya. Nah untuk positif itu dia masih pantas hidup dan begitu sebaliknya. Nah untuk data objektifnya sendiri suster yang saya kaji, pasien itu terlihat ketakutan, pasien juga terlihat iya nampak kelihatan terlihat tidak konsentrasi saat suster bertanya ke dia, dan pasien juga terlihat pusing bingung. Pusing sama bingung Iya bingung. Nah makanya tadi kita langsung keluar baru lanjutkan di hari besok. Oke suster, untuk hari besoknya itu pasiennya udah bisa menjawab,
Nah, dengan nama pasien tersebut atas nama Ibu Siti Juleha, biasa dipanggil Ibu Juju. Nah, untuk data subjektifnya di hari kedua itu suster, pasien masih sama. Di hari pertama pasien juga mengatakan ada bisikan sama di hari pertama. Begitu juga untuk data objektifnya. Suaranya sama ya teman-teman? Sama, sama masih sama untuk di hari kedua suster. Dan selanjutnya suara itu biasa muncul di malam hari. Nah, untuk hal yang dilakukan pasien tersebut suster untuk menghilangkan suara itu, dia biasanya dengerin musik yang diberikan sama anaknya. Dia ada anak yang selalu menjaga dia di sini. Terus untuk nah tadi kan setelah suster memberikan teknik menghardik sama pasien tersebut, pasien juga mengatakan dia perasaannya lebih tenang. Pasien merasakan lebih tenang. Untuk itu ada kontrak harian jadwalnya juga suster. Kemarin itu kita kapan ya hari? Iya, di hari Selasa Ya? jam 8 pagi. Jadi pasien itu minta waktu itu untuk melakukan teknik tersebut di selanjutnya di jam 8 pagi hari Selasa, satu kali dalam satu hari. Oke. Nah, untuk hari ketiganya suster, hari berikutnya pasien masih mendengarkan suara tersebut, tapi pasien sudah bisa mengatasi dengan teknik menghardik yang sudah suster ajarkan. Terus pasien juga udah diberikan obat untuk hari. Tadi obatnya itu sampai ngomongin Iya. aku juga sampai Iya, suster. minum obat dipatuhi, soalnya tadi kan pasiennya udah minum Iya, obat kan. iya, suster. Itu langsung dikasih obatnya. Jadi untuk 3 hari ini suster, dari hari pertama sampai hari ketiga ini udah ada perubahan. Di hari ketiga pasien sudah merasa tenang, dia sudah bisa mempraktekkan sendiri jika ada bisikan tersebut. Jadi pasien sudah merasakan tenang dan bisa melakukannya. Tinggal pasien melanjutkan untuk minum obat. Jadi nanti saya atau rekan perawat lain akan membantu pasien untuk tetap patuh pada obat. Suster, itu aja observasi yang saya dapat selama 3 hari ini. Udah lengkap semua suster. Oke, jadi tinggal aku masukin ke data-data aja, ceritanya terus jangan lupa ya buat obatnya nanti di. Baik suster. Oke, mungkin itu aja. Oke, terima kasih suster. Oke.